Al-Quran menjelaskan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu, tahu nggak artinya? 1, 2, 3, action! Hai, perkenalkan, aku Sofia. Dan aku Rasyad. Dan kita lagi di sesi Alpukat, Alpat punya podcast. Nah, Alpukat ini adalah sebuah program baru dari OSIS SMP Alpat BSD, di mana kita membicarakan tentang topik-topik terkini. Dan dikemas secara menarik. Nah, kita kan lagi berpuasa nih di bulan Ramadan ini. Jadi, kita mau membicarakan tentang suatu kewajiban seluruh umat muslim di bulan suci ini. Dan kewajiban tersebut adalah zakat fitrah. Dan narasumber kita kali ini adalah Mr. Ari. Halo Mr. Ari. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mr. Ari, kita mau izin bertanya nih tentang zakat fitrah. Apa boleh? Boleh banget. Jadi Mister, apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah, pertanyaannya, zakat fitrah itu adalah sesuatu yang suci atau sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Nah, kalau pada dasarnya, kamu udah pernah zakat belum? Belum, Mister. Belum, Aku Mister. masih sama orang tua. Oh, orang tua yang memberikan zakatnya? Ya. Oke, jadi zakat fitrah itu nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nah, nanti mungkin kita akan bahas kali ini ya. Iya. Oke, silakan. Jadi, Mister, yang aku tahu, zakat fitrah itu kan memberi sumbangan untuk golongan-golongan tertentu. Nah, golongannya ini tuh ada apa aja sih, Mister? Nah, yang pertama kita bahas dulu itu adalah jumlahnya dulu ya. Ya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Nanti ada zakat mal bukan zakat mal. Iya. Ya, zakat mal, ada juga zakat fitrah. Nah, kita yang akan kita bahas ini adalah terkait dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu diberikan dengan jumlah berapa? Dengan jumlah 3,5. Artinya apa? 3,5 liter. Kalau di kilo berapa? 2,5 Gitu. kilo. Kilo. Kalau itu kalau dikiloin. Nah, pertanyaannya tadi siapa aja yang mendapatkan itu? Nah, yang mendapatkan itu disebut dengan asnaf. Al-Quran menjelaskan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu, tahu nggak artinya? Enggak. Yang kamu tahu apa? Yang boleh menerima zakat? Fakir dan miskin sih. Fakir Mister. dan Cuma miskin. Nah, dia di samping fakir miskin itu tadi ada amil, ada orang yang mengurusin zakat. Ada juga mu'alaf, ada juga orang yang berhutang, ada juga ibnu sabil, ada juga sabilillah. Nah, kamu tuh dapat zakat harusnya. Dari mana coba? Karena mencari ilmu. Karena mencari ilmu termasuk yang apa tadi? Yang sabilillah. Ya, karena kamu berjuang di jalan Allah, begitu Kak. Ya. Oh gitu Mister. Betul. Mister, kalau bentuk dari zakat fitrah itu apa ya? Maksudnya bentuk apa nih? Misalnya, apa yang harus kita kasih? Oh, sesuatu yang harus dikasih maksudnya bentuknya itu bisa berupa makanan pokok. Jadi misalnya kita nih makan pokoknya apa? Beras. Ya itu yang kita kasih beras. Bisa juga misalnya makanan pokoknya misalnya di tempat lain misalnya gandum, dikasihkan gandum. Kalau Nabi Muhammad dulu memberikan sedekah itu bisa bentuk kismis, bisa kurma kering, itu. Bisa juga makanan-makanan pokok yang lainnya. Itu bentuknya seperti itu yang diberikan. Boleh nggak Mister bentuknya dalam bentuk selain makanan pokok? Kira-kira boleh nggak? Boleh. Apa itu? Uang? Iya. Uang. Boleh diganti dengan uang. Nah, Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional itu mengeluarkan ketentuan. Jadi penggantinya adalah dengan cara uang. Uangnya berapa? Seharga dengan yang tadi, makanan pokok tadi. Kalau sekarang dinominalkan itu sekitar 45.000. Dinominalkan keluaran edarannya itu 45.000. Begitu Kak. Mister, Basnas itu apa sih Mister? Ya itu tadi Basnas, kalau nasional itu namanya Basnas yang punya pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional. Ada lagi Lazis, ada Lazisnu, ada Lazismu, itu Lazis itu singkatan dari apa? Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh. Ada milik NU, Nahdlatul Ulama, ada juga Muhammadiyah, dan yang lainnya juga bisa. Kakak kalau mau bikin juga bisa kok. Itu diatur dalam undang-undang. Silakan. Mister, aku penasaran juga. Kalau misalnya tadi kan mualaf itu salah satu penerima zakat fitrah. Kenapa ya Mister kira-kira? Oke, mu'alaf itu apa tadi?
Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam. Pertanyaannya Mister, kira-kira kalau orang baru masuk Islam itu kira-kira butuh dirangkul tidak? Butuh. Butuh kan? Butuh ditemanin tidak? Butuh. Butuh. Kenapa kadang orang yang baru masuk Islam itu mereka, mohon maaf, ditinggal sama keluarganya, ditinggal sama teman-temannya, bahkan mereka meninggalkan hartanya karena nggak dikasih barangkali. Gitu, sehingga apa, mereka terpinggirkan mungkin. Nah, Islam datang itu untuk itu. Sesama orang muslim, al-muslim bil muslim kal bunyan yashuddu ba'du ba'du. Sesama orang muslim itu ibarat bangunan, saling menguatkan. Nah, kita mau menguatkan orang yang baru masuk Islam. Mu'alaf. Caranya gimana? Islam memberikan solusi. Salah satunya adalah solusinya dengan memberikan zakat. Gitu, makanya dikasih. Tapi Mister, kalau orang yang baru masuk Islam, mualaf, itu berkecukupan dan tahu tentang zakat fitrah, itu dia harus membayar juga atau gimana? Ya, orang yang baru masuk Islam kalau misalnya masuknya di malam takbiran ya nggak dikeluarkan, karena masuknya kan baru takbiran kan, karena hitungan Islam itu adalah dimulai dari maghrib kan. Tapi kalau dia masuknya di Ramadan menjelang Idul Fitri dan sebagainya, dia punya kewajiban sama zakat, punya kewajiban zakat. Cuma itu tadi, kalau memang dia posisinya kan sebagai penerima nih, kalau dia nggak mau menerima ya nggak apa-apa. Barangkali dia merasa sebagai mu'alaf sudah cukup karena dia punya harta yang dibawa mungkin. Tinggal kasih ke siapa Mister? Ya kasih ke yang lainnya. Jadi Mister, kalau misalnya bukan cuma mu'alaf, tapi golongan-golongan lainnya juga menolak zakat yang kita kasih, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa menolak. Namanya juga dia merasa sudah cukup kan, nggak apa-apa. Masih banyak yang berhak mungkin. Gitu. Mister Ari misalnya menolak zakat dari Kak Rashad misalnya, atau dari Kak Sofia karena merasa Mister sudah banyak. Ya silakan dikasih ke tempat lain, nggak apa-apa. Gitu. Atau kita terima, setelah itu kita serahkan ke yang lain. Kan sudah jadi hak Mister, jadi boleh kita serahkan ke yang lain. Begitu Kak. Kira-kira Mister ada gak sih batas usia untuk kayak ngasih zakatnya gitu Mister? Ngasih zakat nggak ada batas usianya. Orang kalau sudah lahir brojol keluar, maka dia harus mengeluarkan zakat. Misalnya Rashad besok nih ya, sama Sofia menikah misalnya tiba-tiba melahirkan anak nih Kak Sofia, lahirnya pas bulan Ramadan belum Idul Fitri, maka wajib mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan zakat anaknya siapa? Orang tuanya. Yang mengeluarkan zakat itu orang tuanya. Jadi begitu Kak. Jadi nggak ada batasan umur. Selagi dia belum bisa mengeluarkan secara mandiri, maka orang tuanya yang berhak mengeluarkan. Begitu Kak. Tapi Mister, kalau misalnya anaknya itu lahir di bulan Ramadan, terus orang tuanya itu lupa untuk membayarkan zakat anaknya dan dirinya sendiri, itu gimana Mister? Ini pertanyaan menarik nih. Pertanyaan Mister sekarang Mister balik. Zakat itu sekali apa tiap hari? Sekali. Kira-kira nih, mohon maaf nih, kalau kamu mau ketemu seseorang yang sudah dikangenin bertahun-tahun, itu datangnya sekali, itu kira-kira ditungguin apa enggak? Iya dong. Kalau nggak ditungguin berarti dia apa? Menyepelekan atau meremehkan. Masa ya yang sekali mau datang, yang sesuatu mau membersihkan diri itu sampai lupa. Itu. Nah pertanyaannya, kalau misal benar-benar lupa deh. Kalau benar-benar lupa nih, sudah saat takbiran, lupa bayar zakat, ya sudah, ulama berpendapat silakan bayar saja. Tapi soal masalah itu diterima atau tidak sebagai nilai zakat, itu urusan Allah. Bisa jadi itu bernilai sedekah. Ya, bisa jadi itu bernilai sedekah, itu urusan Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar untuk membayar zakat. Itu sih. Mister, kalau misalkan ada orang yang berhutang nih, nah habis itu dia dipaksa banget di bulan itu dia harus bayar untuk sebagai kelangsungan hidupnya. Nah itu dahulukan bayar hutang dulu atau bayar zakat dulu Mister? Dahulukan bayar hutang dulu atau bayar zakat dulu. Pertanyaannya Mister, kembali nih, banyak gak orang kaya pada hutang? Oh ya banyak. Nah hutang itu digunakan untuk apa? Kan banyak nih orang kaya hutang hanya untuk apa? Untuk modal usaha dan sebagainya. Hutang ini maksudnya adalah apa? Hutang untuk sesuatu hal yang pokok. Hutang untuk misalnya beli beras. Ya, kira-kira kalau hutang seperti itu, maka dia itu harus membayar hutangnya. Tapi pertanyaan Mister kan gini, hutang itu bisa nggak dibayar temponya kapan nanti? Itu bisa. Kalau misalnya hutang cuma 1 liter misalnya, 1 liter itu cuma 10.000. Kan bisa ditunggu. Sedangkan zakat itu harus hari itu juga. Ya, maka bisa dibayarkan. Maka yang didahulukan itu adalah zakatnya. Dahulukan zakatnya. Paham ya? Walaupun dua-duanya kewajiban. Karena hutang itu di surat Al-Baqarah, itu ayatnya paling panjang. 1 halaman penuh sebelum nilai mafis sama.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la yabakatibun ayaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub ila akhiri. Panjang. Itu salah satunya harus ditulis, bla bla harus dibayarkan dan sebagainya. Itu Kakak. Jadi kalau yang datangnya, kalau zakat kan cuma kali itu setahun sekali. Kalau hutang mungkin bisa dikompromikan ya. Begitu. Mister, kalau dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar zakat, itu dia bayarnya gimana, Mister? Dikasih. Dikasih? Kan fakir miskin tadi ya. Fakir miskin kan dikasih. Nanti dikasih. Jadi punya nggak? Iya punya. Jadi punya. Makanya apa? Makanya kalau dia sudah punya, ya sudah dia mengeluarkan. Gitu. Kalau benar-benar nggak punya hak, karena itu kan zakat itu harta lebihan. Kalau nggak punya harta lebihan, apa yang mau dibayarkan? Gitu. Mister, aku penasaran nih, kalau misalnya kita lagi melakukan puasa di luar negeri dan kita harus bayar zakat fitrah, itu kan pakai makanan pokok ya, Mister? Itu gimana, Mister, kalau kita lagi di luar negeri? Rasad, Sofia, jalan-jalan ke sana, ke luar negeri, pas bulan Ramadan. Nah, kira-kira harus bayar zakat nih. Pertanyaannya, kalau di luar negeri, misalnya ke Amerika, makanannya apa? Gandum. Ya, kita keluarkan zakat gandum. Coba kalau orang Amerikanya dikasih apa? Kurma. Mau makan nggak? Enggak. Sayang malah kan. Atau misalnya kamu kasih dalam bentuk lain, misalnya kasih opor misalnya. Ya enggak ini. Jarang sih. Jarang ya. Makanya harus makanan pokok sana. Makanan pokok sana. Biar apa? Biar kepake. Gitu sih, Kak. Kira-kira, Mister, zakat fitrah ini ada gak sih dampaknya sama perekonomian Islam? Wow, dampaknya luar biasa. Ya, dampaknya luar biasa. Yang pertama nih, zakat itu karena ini sifatnya ada yang dikeluarkan hartanya, kira-kira membantu nggak? Membantu orang lain. Jadi ada sisi sosial yang diberikan kepada orang lain. Itu luar biasa Islam, yang pertama itu. Yang kedua, kira-kira kalau kita sedekah zakat itu membuat orang cinta nggak sama kita? Iya. Cinta dong. Kenapa? Karena ini menunjukkan Islam ini luar biasa baiknya. Ada syiar Islam di situ. Selanjutnya, dapat pahala nggak? Wih, dapat. Dapat pahala. Yang keempat tadi, kita disucikan hartanya nggak? Disucikan harta. Ada banyak manfaat yang di situ itu dari Islam. Kenapa? Islam itu nggak boleh memonopoli keuangan, ya. Makanya ada istilah namanya tadi zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya dalam rangka penyetaraan itu terkait dengan harta. Gitu, Kak. Berarti bisa sekalian meningkatkan solidaritas antara sesama iya dong. Sesama muslim harus kuat, tadi kita sudah bahas. Oke, terima kasih guys. Kayaknya cuma sekian sampai segini. Terima kasih ya Mister Ari. Terima kasih kembali, sukses untuk kalian semuanya, kalian anak-anak Alfat yang luar biasa. Terima kasih ya Mister. Iya, terima kasih sama-sama. Mister, aku punya pantun. Wih, keren nih kelihatannya nih. Bayar zakat jangan teledor. Cakep. Bye all. See you in our next Alpukat session. Terima kasih ya Mister. Sama-sama. Semoga informasi dari Mister Ari ini dapat membantu kita semua untuk mengetahui lebih dalam tentang zakat fitrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.